Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 506-508. Bab 506. Setelah melihat pemandangan ini, mata semua orang membelalak, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Awalnya mereka mengira selama Xie Wenlong mempertahankan pemuda yang berkonflik dengan Tuan Zhao dan pacarnya, mereka akan melupakan masalah hari ini. Tapi tidak ada yang menyangka kata-kata Xiong Yating akan langsung membuat marah Xie Wenlong. Saat ini, Xie Wenlong tidak hanya ingin mempertahankan pemuda itu, tetapi juga Xiong Yating, Ku Xiaoying, dan Zhou Muxue. Apa yang harus dilakukan di sini, setiap orang secara alami sangat jelas dalam hatinya. Beberapa pria kuat berjas hitam berjalan menuju Ku Xiaoying dan yang lainnya dengan agresif. Teman-teman Sun Lei tidak lagi peduli dengan persaudaraan, dan berbalik dan lari keluar kantor. Dalam sekejap mata, hanya Fendi Zanders, Sun Lei, Ku Xiaoying, Xiong Yating dan lainnya yang tersisa di kantor. Alasan mengapa Fendi Zanders tidak pergi dari sini saat ini juga sangat sederhana, karena masalah ini sudah melibatkan Ku Xiaoying. Tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk meninggalkan Ku Xiaoying dan pergi dari sini sendirian, jika tidak, Fendi Zanders tidak akan bisa menjelaskannya kepada Su Qing di masa depan. Ku Xiaoying menoleh dan menatap Fendi Zanders di sampingnya, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Karena teman-teman Sun Lei sudah pergi satu demi satu, tetapi Fendi Zanders masih ada di sini saat ini, yang tidak diharapkan oleh Ku Xiaoying. Tapi Ku Xiaoying tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Fendi Zanders tetap di sini, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Tapi dia tidak merasa takut karena ini, karena Ku Tianlin bekerja di sebuah agensi, jadi dia punya beberapa koneksi. Meski tangan dan mata Xie Wenlong terbuka ke langit, dia tidak berani mempersulit orang-orang di agensi tersebut. Jadi Ku Xiaoying tahu bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya hari ini. Mengenai apakah Zhou Muxue, Xiong Yating, dan lainnya dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat, dia tidak begitu jelas. Dan ekspresi Zhou Muxue saat ini juga sangat tenang, seolah dia tidak terlalu ketakutan. Hanya Xiong Yating yang begitu ketakutan sehingga dia bersembunyi di balik Sun Lei dan tidak berani menarik napas. Dan Sun Lei telah lama kehilangan penampilan arogannya sebelumnya, dan sangat meminta maaf kepada Xie Wenlong. Tapi Xie Wenlong bahkan tidak melihat ke arah Sun Lei sama sekali. Lagi pula, di mata Xie Wenlong, meskipun Sun Jingfu yang memohon saat ini, Xie Wenlong belum tentu memberinya wajah ini. Xie Wenlong adalah keponakan Xie Huaqiang. Dia telah mengikuti Xie Huaqiang selama bertahun-tahun, dan metodenya sangat menakjubkan. Meskipun Xie Wenlong tidak seseram Xie Huaqiang, pada dasarnya siapapun di Jiangcheng akan menghormati Xie Wenlong sampai batas tertentu. Pada saat ini, pria kuat berbaju hitam sudah berjalan di depan Ku Xiaoying dan yang lainnya, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ku Xiaoying. Ku Xiaoying juga hendak menyebut nama ayahnya, tetapi ketika Ku Xiaoying membuka mulutnya untuk berbicara, sebuah tangan tiba-tiba menghentikannya. Dan orang ini tidak lain adalah Fendi Zanders. Ketika semua orang melihat Fendi Zanders berdiri, mereka semua menatap sekeliling, dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah mengira Fendi Zanders akan berdiri saat ini. Fendi Zanders. Ku Xiaoying mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders mengabaikan Ku Xiaoying sama sekali, tetapi berjalan ke arah Xie Wenlong dengan langkah, dan berkata kepada Xie Wenlong dengan nada tenang, kedua gadis ini adalah temanku, beri aku wajah, biarkan mereka pergi sekarang. Karena Fendi Zanders belum ingin mengungkapkan identitasnya di depan Ku Xiaoying, jadi apa yang dia katakan sangat halus. Fendi Zanders, apakah kamu gila? Apa yang kamu bicarakan di sini? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ku Xiaoying langsung berkeringat dingin, dan bergegas ke depan untuk mengulurkan tangan dan menarik Fendi Zanders, mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Bagaimanapun, Ku Xiaoying tidak menyadari betapa buruknya Xie Wenlong saat ini. Dia merasa selama dia menyebut nama ayahnya dan meminta maaf dengan benar, masalahnya mungkin akan berakhir seperti ini. Tetapi saat ini Fendi Zanders tiba-tiba berdiri dan mengucapkan kalimat seperti itu, maka masalah ini mungkin menjadi sangat merepotkan. Saat ini, Xie Wenlong juga memperhatikan Fendi Zanders yang berdiri di samping dan tidak pernah berbicara. Xie Wenlong memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada yang sangat menghina, kamu ini orang seperti apa? Kenapa aku harus memberimu wajah? Saat ini, Xie Wenlong sudah sangat marah di dalam hatinya, lagi pula Sun Lei dan yang lainnya berinisiatif melakukan ini. Apalagi perkataan Xiong Yating barusan membuat Xie Wenlong sangat kesal. Sekarang Fendi Zanders melangkah maju lagi, Xie Wenlong menjadi semakin marah. Aku ini apa? Fendi Zanders menatap Xie Wenlong sejenak, lalu berkata dengan dingin, saya adalah seseorang yang tidak akan pernah mampu Anda beli. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang, dan mereka semua membuka mulut, berpikir bahwa ini sungguh luar biasa.
Karena tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan berani mengucapkan kalimat seperti itu. Semua orang memandang Fendi Zanders saat ini, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Fendi Zanders, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Tahukah kamu bahwa kata-katamu bisa membunuh kita semua? Berdiri di belakang Fendi Zanders, Sun Lei meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Saat ini, Sun Lei jelas bertekad untuk mati. Jika dia tahu bahwa Fendi Zanders begitu bodoh dan mengatakan hal seperti itu, maka dia tidak akan pernah membawa Fendi Zanders ke sini. Awalnya, itu hanya konflik kecil, tapi sekarang Fendi Zanders membuat keributan, segalanya mungkin berbeda. Kamu bilang kamu adalah seseorang yang aku tidak mampu membayarnya. Xie Wenlong memandang Fendi Zanders dan tersenyum, lalu ekspresi kekejaman melintas di matanya, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, saya belum pernah melihat siapapun di Jiangcheng yang tidak mampu saya sakiti. Kalau begitu kamu sudah melihatnya sekarang. Fendi Zanders menjawab Xie Wenlong dengan ringan. Hahaha. Setelah Xie Wenlong mendengar kalimat ini, dia tertawa liar, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, baiklah, nak, saya akan membiarkan Anda melihatnya hari ini, apakah Anda atau saya dapat memprovokasi. Sudah berakhir, masalah ini menjadi masalah besar hari ini. Setelah mendengar kata-kata Xie Wenlong, sedikit ketakutan muncul di mata Ku Xiaoying. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan telah membuat marah Xie Wenlong. Apa yang dipikirkan Fendi Zanders ini? Jam berapa sekarang, dan dia masih bersikap berani. Bahkan orang seperti Sun Lei tidak berani dengan mudah menyinggung Xie Wenlong, mengapa Fendi Zanders harus menyinggung perasaannya? Ku Xiaoying sama sekali tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Fendi Zanders. Xiao Wang, singkirkan anak ini dulu. Saat ini, Xie Wenlong langsung menunjuk ke posisi Fendi Zanders, dan memerintahkan kepada bawahannya. Bab 507. Baik, Tuan Xie. Setelah mendengar ini, para preman itu segera menyetujuinya, lalu berjalan menuju posisi Fendi Zanders dengan langkahnya. Preman-preman ini tinggi dan kekar, dan wajah mereka sangat galak. Otot mereka yang menggembung hampir merobek pakaian di tubuh mereka. Mereka menghampiri Fendi Zanders dengan agresif, seolah-olah mereka benar-benar ingin membunuh Fendi Zanders secara langsung. Dan Zhou Muxue sepertinya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, sedikit kepanikan muncul di matanya, dan dia bertanya kepada Ku Xiaoying dengan gugup, Xiaoying, apa yang harus kita lakukan? Cepat dan pikirkan cara. Apa yang bisa saya lakukan? Fendi Zanders ini sedang mencari kematian. Saya awalnya berpikir bahwa selama saya memberitahu Xie Wenlong dengan jelas tentang identitas ayah saya, Xie Wenlong akan dapat melepaskan kami demi ayah saya, tetapi Fendi Zanders ingin memprovokasi Xie Wenlong saat ini. Dia tidak memiliki identitas dan latar belakang. Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah melepaskan Fendi Zanders? Ku Xiaoying berdiri di tempatnya, dan menjawab Zhou Muxue dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Setelah Zhou Muxue mendengar kata-kata Ku Xiaoying, ekspresi wajahnya menjadi sedikit ragu-ragu. Dia menggigit bibirnya erat-erat, seolah hendak mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Pada saat ini, semua preman itu berjalan di depan Fendi Zanders. Salah satu orang kuat yang memimpin memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu berkata dengan ringan, nak, karena kamu sangat ingin mengadili kematian hari ini, maka kami akan membantumu. Fendi Zanders menatap para preman itu, dan berkata kepada Xie Wenlong dengan nada yang sangat tenang, sebelum adikmu melakukan apapun, aku punya permintaan. Memerlukan. Xie Wenlong menatap Fendi Zanders sejenak, lalu bertanya dengan nada bingung, permintaan apa yang kamu punya? Katakan padaku dan dengarkan. Biarkan temanku pergi, kita berdua akan menyelesaikan sisanya. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Suruh temanmu pergi. Xie Wenlong mencibir dengan nada menghina, lalu berkata dengan nada mengejek, siapa kamu? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Melihat Xie Wenlong menolak menyetujui permintaannya, Fendi Zanders menjadi malu. Jika saya menelepon Xie Huaqiang di depan Ku Xiaoying sekarang, identitas saya pasti akan terungkap. Jadi setelah memikirkannya sebentar, Fendi Zanders memilih berjalan menuju posisi Xie Wenlong. Apa yang akan kamu lakukan? Salah satu orang kuat langsung menghentikan Fendi Zanders dengan tangannya, dan meneriaki Fendi Zanders dengan keras. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun, aku hanya ingin mengatakan sesuatu padanya. Fendi Zanders tanpa daya menjawab pria kuat itu. Biarkan dia datang. Xie Wenlong merasa bahwa Fendi Zanders hanyalah siswa biasa, dan dengan begitu banyak adik laki-laki yang melindunginya, Fendi Zanders mungkin tidak akan melakukan apapun padanya, jadi dia berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat percaya diri. Mendengar kata-kata Xie Wenlong, pria kuat itu ragu-ragu sejenak, dan perlahan meletakkan tangan kanannya yang menghalangi Fendi Zanders. Fendi Zanders berjalan langsung menuju Xie Wenlong, sementara Ku Xiaoying, Zhou Muxue dan yang lainnya melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bingung.
Saat ini, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders. Apa yang sedang dilakukan Fendi Zanders ini? Mungkinkah dia benar-benar ingin membunuh kita semua, jadi dia senang. Sun Lei memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan ekspresi patah. Ku Xiaoying menoleh untuk melihat Sun Lei, dengan ekspresi jijik di matanya. Meski kelakuan Fendi Zanders juga sangat sembrono di matanya, bagaimanapun juga, kelakuan Fendi Zanders saat ini memang lebih bertanggung jawab dibandingkan Sun Lei. Fendi Zanders setidaknya bisa membela mereka, tapi apa yang dipikirkan Sun Lei sekarang adalah kapan dia akan pergi dari sini. Membandingkan keduanya, Ku Xiaoying merasa Fendi Zanders lebih bertanggung jawab daripada Sun Lei saat ini. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders berjalan ke sisi Xie Wenlong, dia bersandar ke telinganya dan membisikkan beberapa kata. Ketika Xie Wenlong mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, dengan kilatan aneh di matanya. Apa yang kamu katakan itu benar? Xie Wenlong bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Jika kamu tidak ingin menjadikan masalah ini sebagai masalah besar, kamu boleh melepaskan temanku sekarang, dan aku akan tinggal, dan sisanya akan diselesaikan oleh kita berdua. Fendi Zanders menjawab Xie Wenlong dengan tenang. Xie Wenlong berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata kepada bawahannya di depannya, lepaskan orang-orang ini. Baik, terima kasih, Tuan. Orang kuat yang memimpin mengangguk dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar kata-kata Xie Wenlong, Ku Xiaoying, Xiong Yating, Sun Lei dan yang lainnya semuanya membeku di tempat dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Karena tidak ada yang mengira Xie Wenlong akan benar-benar melepaskan mereka karena perkataan Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Xie Wenlong, Sun Lei, Xiong Yating dan pemuda yang telah menyinggung Tuan Zhao sebelumnya merasa lega. Tanpa ragu sedikit pun, mereka berbalik dan lari keluar kantor. Di sisi lain, Ku Xiaoying dan Zhou Muxue berdiri di sana dengan keraguan. Mereka berdua tidak mengerti bagaimana Fendi Zanders melakukannya. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Apakah Tuan Xie menyuruh kalian berdua pergi? Melihat Ku Xiaoying dan Zhou Muxue sepertinya tidak ingin pergi, orang kuat yang memimpin berteriak pada mereka. Fendi Zanders, kamu. Zhou Muxue tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak melihat posisi Fendi Zanders. Kalian berdua duluan, aku yang urus sisanya. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Zhou Muxue, dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Tapi, Zhou Muxue memperhatikan Fendi Zanders membuka mulutnya dan ingin berbicara. Pergilah, aku akan baik-baik saja. Fendi Zanders langsung menyela kata-kata Zhou Muxue. Melihat sikap tegas Fendi Zanders, Zhou Muxue mau tidak mau menoleh untuk melihat Ku Xiaoying di belakangnya. Fendi Zanders, apakah kamu baik-baik saja? Ku Xiaoying mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Tentu. Fendi Zanders mengangguk tanpa ekspresi. Tidak apa-apa, Xiao Xue, ayo keluar dan tunggu dia. Ku Xiaoying sepertinya bisa merasakan bahwa Fendi Zanders tidak bercanda sekarang, jadi setelah memikirkannya sebentar, dia hendak berbalik dan pergi. Pemikiran Ku Xiaoying saat ini sangat sederhana, dia dapat menghubungi Ku Tianlin segera setelah dia pergi. Jika Fendi Zanders benar-benar menghadapi bahaya, dia dapat menelepon Ku Tianlin dan meminta Ku Tianlin untuk datang dan membantu. Zhou Muxue memandang Fendi Zanders dengan cemas, dan setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berbalik dan meninggalkan kantor bersama Ku Xiaoying. Setelah kedua gadis itu pergi, Xie Wenlong mendorong wanita muda cantik itu menjauh, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dengan hati-hati, dan bertanya dengan tenang, baru saja kamu bilang kamu kenal Xie Huaqiang. Apakah ini benar? Ketika Xie Huaqiang melihatku, dia harus memanggilku Tuan Zanders. Fendi Zanders menjawab Xie Wenlong tanpa ekspresi. Dan apa yang dikatakan Fendi Zanders kepada Xie Wenlong barusan sebenarnya mengatakan bahwa sangat mudah baginya untuk mengenal Xie Huaqiang. Bab 508. Setelah Xie Wenlong mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, "Nak, tahukah kamu apa akibat dari kata-katamu? Kalau begitu, tahukah kamu apa konsekuensi dari perkataanmu kepadaku sekarang?" Fendi Zanders menjawab dengan nada yang sangat tenang. "Anda." Xie Wenlong membuka mulut untuk berbicara. Bentak. Tapi sebelum Xie Wenlong bisa mengatakan apapun, Fendi Zanders membuat tindakan yang tidak terduga. Fendi Zanders mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah Xie Wenlong dengan keras. Beraninya kau memukul Tuan Xie. Kalian sedang mencari kematian. Ketika orang-orang kuat di kantor melihat Fendi Zanders menamparkan Xie Wenlong, ekspresi wajah mereka langsung menjadi marah. Lagi pula, begitu banyak preman yang menonton, siapa sangka Fendi Zanders berani memukul seseorang secara langsung, dan yang memukul adalah orang sebesar Xie Wenlong. Bahkan wanita muda cantik yang duduk di sofa pun mau tidak mau menunjukkan ekspresi kaget setelah melihat pemandangan ini, menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, matanya sebesar gong.
Meskipun wanita muda cantik ini sudah lama tidak bersama Xie Wenlong, dan dia baru menjadi simpanan Xie Wenlong dalam setengah tahun terakhir, dia masih mengetahui temperamen Xie Wenlong dengan sangat baik. Terakhir kali, hanya karena seseorang mengatakan hal buruk tentang Xie Wenlong, dia hampir dipukuli sampai mati oleh bawahannya. Saat ini, Fendi Zanders berani menamparkan Xie Wenlong secara langsung. Wanita muda cantik itu bahkan tidak berani memikirkan betapa menyedihkannya Fendi Zanders pada akhirnya. Setelah beberapa saat terkejut, anak buah Xie Wenlong bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Saya menyarankan Anda untuk menjauhkan anak buah Anda dari saya, jika tidak, Anda akan menyesal. Setelah melihat orang-orang kuat ini bergegas mendekat, Fendi Zanders berteriak pada Xie Wenlong tanpa ekspresi. Jangan bergerak. Xie Wenlong merasa ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru berteriak. Xie Wenlong bukanlah orang bodoh, dia merasa Fendi Zanders harus sangat menyadari situasinya sekarang. Namun Fendi Zanders masih berani memukulnya, yang berarti Fendi Zanders mungkin tidak takut padanya. Selain itu, Fendi Zanders mengatakan bahwa dia mengenal Xie Huaqiang. Xie Wenlong mulai curiga bahwa identitas Fendi Zanders tidak sederhana, jadi dia buru-buru minumannya dihentikan. Dia akan mencari tahu identitas Fendi Zanders terlebih dahulu, dan kemudian mendatanginya untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, Fendi Zanders ada di sini, jika dia tidak ada hubungannya dengan Xie Huaqiang, belum terlambat untuk memberinya pelajaran. Setelah Fendi Zanders menamparkan Xie Wenlong, dia langsung berjalan ke depan sofa, dan duduk di samping wanita muda yang seksi dan cantik itu. Wanita muda cantik itu memandang Fendi Zanders, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dia buru-buru bangkit dan berjalan di belakang Xie Wenlong. Tahukah kamu kenapa aku baru saja memukulmu? Fendi Zanders duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, dan bertanya pada Xie Wenlong dengan nada yang sangat tenang. Tidak tahu. Xie Wenlong mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Benar kalau kamu tidak tahu, karena aku tidak tahu kenapa, aku hanya ingin memukulmu. Fendi Zanders memandang Xie Wenlong dan tersenyum tipis. Kau benar-benar ingin mati, bukan? Xie Wenlong berteriak. Jangan terlalu bersemangat, kamu bisa menelepon Xie Huaqiang sekarang, dan katakan padanya bahwa seorang pria bernama Fendi Zanders menamparmu, dan lihat apa yang dikatakan Xie Huaqiang. Fendi Zanders duduk di sofa dan berkata kepada Xie Wenlong dengan ekspresi yang sangat santai. Panggil. Xie Wenlong memandang Fendi Zanders dan mengerutkan kening, lalu mengulurkan tangan dan mengusap wajahnya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Nak, aku akan menelepon pamanku sekarang, jika pamanku tidak tahu kamu, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tuan Xie, menurutku anak ini ada di sini untuk membodohi kita. Bagaimana dia bisa mengenal pamanmu? Salah satu preman berteriak pada Xie Wenlong dengan ekspresi bersemangat. Ya, Tuan Xie, berhentilah bicara omong kosong dengan anak ini, bunuh saja dia. Preman lain mengikuti. Diam. Xie Wenlong baru saja ditampar oleh Fendi Zanders, dan hatinya sangat marah. Namun karakternya selalu sangat berhati-hati. Dia merasa banyak orang dengan status dan latar belakang di kota Jiangcheng sangat rendah hati. Jika Fendi Zanders ini benar-benar memiliki latar belakang apapun, jika dia menyinggung Fendi Zanders, maka segalanya akan menjadi masalah. Di mata orang biasa, Xie Wenlong adalah tokoh besar yang sangat kuat, dan orang biasa tidak berani memprovokasi dia. Namun nyatanya, Xie Wenlong berbeda dengan Xie Huaqiang. Dia tidak punya banyak energi sama sekali. Dia hanya mengandalkan hubungannya dengan Xie Huaqiang untuk makan dan minum di Jiangcheng. Dan begitu Xie Huaqiang diberitahu tentang hal-hal buruk yang biasa dia lakukan, Xie Huaqiang pasti akan memberinya pelajaran, dan bahkan mungkin mengambil kembali sebagian dari kekuatannya. Jadi Xie Wenlong merasa lebih baik berhati-hati tentang masalah ini hari ini. Panggil. Xie Wenlong menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xie Huaqiang. Bip-bip. Setelah telepon berdering 2 kali, Xie Huaqiang menjawab telepon, dan berkata dengan tenang, Wenlong, ada apa? Paman, apakah kamu nyaman berbicara sekarang? Xie Wenlong bertanya dengan nada penuh hormat. Lebih mudah, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Xie Huaqiang berkata dengan ringan. Paman, masalahnya seperti ini, beberapa siswa memukuli Tuan Zhao di tempat saya hari ini. Xie Wenlong berkata perlahan. Putra Presiden Zhao dari grup Zhao. Xie Huaqiang terkejut sesaat, lalu berkata dengan lembut. Benar, Tuan Zhao yang menyuruhku memperlakukanku dengan baik. Lalu apa? Xie Huaqiang bertanya dengan nada bingung. Di antara siswa ini ada seorang siswa bernama Fendi Zanders. Dia bilang dia mengenalmu. Xie Wenlong menoleh dan melirik ke arah Fendi Zanders yang sedang duduk di sofa, karena jawaban Xie Huaqiang akan berdampak langsung pada nasib Fendi Zanders. Fendi Zanders. Setelah Xie Huaqiang mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, lalu buru-buru bertanya kepada Xie Wenlong, seperti apa rupa Fendi Zanders yang kamu sebutkan itu?
Xie Wenlong dapat merasakan ada yang tidak beres dari nada bicara Xie Huaqiang, dan dengan cepat menggambarkan penampilan Fendi Zanders. Semua orang melihat posisi Xie Wenlong, dan mereka dapat merasakan bahwa ekspresi Xie Wenlong sangat santai dan damai ketika dia pertama kali menelepon. Namun setelah Xie Wenlong selesai mendeskripsikan penampilan Fendi Zanders, ekspresi wajah Xie Wenlong menjadi sangat tegang, matanya menjadi sedikit ketakutan, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Jelas sekali, Xie Huaqiang di ujung telepon seharusnya mengatakan sesuatu kepada Xie Wenlong. Dan Fendi Zanders sedang duduk di sofa, dan dia mengambil gelas anggur dan minum sendiri, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka luar biasa. Karena menurut akal sehat, seharusnya Fendi Zanders yang gugup sekarang.